Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Hendy Tan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Kali ini gue mau update lagi ya berita terbaru persoalan kenapa Bitcoin bisa dump atau crash 2 hari lalu teman-teman. Nah, kemarin kan gue udah bahas beberapa berita yang gue lihat masih belum ada yang benar-benar berdampak ya, atau menurut gue itu benar-benar alasan yang kuat kenapa Bitcoin dump. Nah, tapi usut punya usut, gue lihat ada berita yang bener-bener diulangi lagi beberapa hari terakhir ini. Yaitu adalah SEC mengancam akan menuntut Coinbase. Jadi menurut gue ini berita menarik sekali, dan ketika gue mendalami beritanya, mendalami ceritanya, ternyata dari situ gue mendapatkan beberapa insight yang ingin gue bagikan ke teman-teman. Nah, insight-nya apa? Langsung aja kita ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini, dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi, dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, bahkan ketika kita ke cointelegraph.com itu berita yang editor's choice-nya itu adalah SEC versus Coinbase. Dan yang kemarin pun beritanya walaupun berbeda dengan ini, itu juga editor's choice-nya tentang SEC versus Coinbase. Jadi gue udah buka dua beritanya yang nanti bakalan gue bahas. Tapi intinya di sini adalah SEC versus Coinbase. SEC mengancam akan menuntut Coinbase over crypto yield program it considers a security atau sekuritas ya teman-teman. Nah, jadi gue akan bahas langsung dari sumbernya ya teman-teman. Ini kan pemberitaannya ya. Tapi kalau dari sumbernya langsung, teman-teman bisa langsung ke Twitternya Brian Armstrong, atau ini adalah pendiri atau co-founder atau CEO dari Coinbase. Nah, jadi kita akan langsung bahas aja ke tweetnya dia yang ada sekitar 19 tweet ya. Kita akan bahas satu persatu, dan buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris, gue akan buatkan translatannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi yang di kiri ini adalah versi bahasa Inggris, dan yang di kanan adalah versi bahasa Indonesia. Kita akan langsung bahas dengan versi bahasa Indonesia. Sedangkan buat teman-teman yang ingin mengetahui kata-kata resminya dari Brian Armstrong, untuk mencegah kesalahpahaman dari translatean gua ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ke kiri, tapi kalau teman-teman ingin langsung lihat translateannya bisa langsung lihat ke kanan. Nah, kita akan langsung bahas aja. Jadi untuk tweet yang pertama, kalau teman-teman lihat di sini ya, tweet yang pertama, beberapa perilaku yang sangat samar keluar dari SEC baru-baru ini. Waktunya gua akan bercerita. Nah, di sini si Brian Armstrong menemukan ada perilaku yang aneh gitu dari SEC yang menurut dia nggak lazim. Nah, lalu di tweet kedua akhirnya dia sudah mulai menceritakan apa sih perilaku itu. Nah, di sini di tweet yang kedua, jutaan pemegang kripto telah mendapatkan hasil dari aset mereka selama beberapa tahun terakhir. Masuk akal jika Anda ingin meminjamkan dana Anda bisa mendapatkan keuntungan, semua orang bahagia. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ini sebenarnya apa sih proposal apa? Jadi si Coinbase itu memang punya rencana untuk meluncurkan sebuah produk, yaitu produk pinjaman ya teman-teman. Untuk penjelasan produknya seperti apa, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk pinjaman, dia pokoknya kita bisa mendapatkan bunga 4% kalau kita memiliki USDC.
Jadi menurut gue ini project yang enak banget ya, karena biasanya kita merasa sayang gitu ketika kita membeli USDC untuk melakukan trading, untuk melakukan pembelian Bitcoin dan juga koin-koin lainnya lebih murah. Tapi si USDC-nya ini nggak beranak gitu uangnya. Takutnya termakan inflasi kan. Nah, jadi di sini akhirnya Coinbase menawarkan produk yang membuat semua orang bahagia, yaitu adalah dengan membuat koin USDC yang kita pegang itu jadi berbunga dengan cara meminjamkan dana yang kita depositin gitu ke dalam bentuk USDC. Nah, menurut gue ini merupakan project yang menurut gue bagus, teman-teman. Dan yang ketiga, sekelompok perusahaan besar di kripto telah menawarkan versi ini selama bertahun-tahun. Coinbase baru mengeluarkan baru-baru ini dan juga akan meluncurkannya di versinya sendiri. Jadi ya, ini bukan Coinbase doang loh yang meluncurkan. Jadi udah ada platform-platform lain atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah meluncurkan project seperti ini. Dan di keempat, kami berencana untuk melakukan siaran langsung dalam beberapa minggu. Kami menghubungi SEC untuk meminta mereka memberikan pengarahan dan pengarahan yang ramah. Pokoknya, jadi karena si Coinbase ini taat hukum, jadi dia konsultasi dulu ke SEC. Jadi kayak, wah Pak SEC, ini gue mau ngeluncurin project baru nih. Gimana menurut lu bro? Bagus nggak? Jadi kayak gitu. Jadi cuma nanya doang. Ini masih project, jadi bahkan belum diluncurkan, belum diumumin ke warga gitu. Jadi dia cuma konsultasi doang ke si SEC. Itu kan udah baik-baik ya. Apalagi ini kelihatan banget kalau si Coinbase ini taat hukum. Dan di yang kelima, di sini ternyata setelah berkonsultasi dengan SEC, mereka menjawabnya seperti ini. Mereka menjawab dengan memberitahu kami bahwa fitur pinjaman ini adalah keamanan. Mungkin bukan keamanan ya. Jadi kalau kita baca aslinya ini security atau sekuritas, teman-teman. Oke, sepertinya aneh gitu. Jadi si Brian Armstrong ini bingung. Aneh maksudnya gimana kok pinjaman bisa menjadi sekuritas? Buat teman-teman yang nggak tahu sekuritas itu apa, nah jadi kalau misalnya teman-teman baca di sini, security ya atau sekuritas adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Ini mungkin bisa sebagai kayak obligasi ya kalau teman-teman tahu, surat hutang negara ataupun saham. Jadi kurang lebih konsepnya jadi mirip seperti saham dan juga obligasi. Si Brian Armstrong ini meminta SEC untuk membantu kami memahami berbagai pandangan mereka. Jadi kami selalu berusaha untuk bekerja secara proaktif dan dengan regulator dan tetap berpikiran terbuka. Jadi kalau misalnya memang Coinbase itu salah, tolong dikasih tahu, beri kami arahan supaya bisa diperbaiki apa yang salah di sini. Jadi ini kelihatan banget kalau si Coinbase ini berusaha bekerja sama dengan baik ya. Tapi di sini teman-teman, untuk di tweetnya yang keenam, mereka menolak untuk memberitahu kami kenapa mereka menganggap ini sebagai sekuritas, dan sebaliknya dia malah minta catatan dari si Coinbase, terus menuntut kesaksian dari karyawan-karyawannya apakah si Coinbase ini memang patuh, dan kemudian memberitahu Coinbase bahwa mereka akan menuntut si Coinbase jika Coinbase melanjutkan project yang tadi tanpa penjelasan kenapa gitu. Kenapa lu bakal nuntut Coinbase? Kan tiba-tiba menurut gue juga ini terlalu terburu-buru ya untuk SEC. Padahal Coinbase ini cuma konsultasi, ini gue ada project. Menurut tuh gimana? Bagus enggak? Malah tiba-tiba diancam. Lu kalau ngeluncurin gue bakal tuntut lu gitu. Kayak aneh banget. Kok lu kayak orang panik gitu. Kok ini kan gue cuma konsultasi gitu. Nah, kayak gitu tuh. Feelingnya kayak gitu teman-teman. Nah di sini dijelasin lagi. Lihat, kami berkomitmen untuk ikutin hukum. Terkadang hukumnya nggak jelas kok. Jadi, kalau misalnya SEC ingin menerbitkan panduan ya jelas kami atau Coinbase akan dengan senang hati mengikutinya. Bagus kan kalau misalnya memang regulasinya udah jelas gitu. Dan yang kedelapan, nah tapi di kasus ini, nih, ini yang anehnya nih, kasus ini mereka menolak, si SEC menolak untuk memberikan pendapat apapun secara tertulis kepada industri tentang apa yang harus diizinkan dan kenapa gitu. Dan malah terlibat dalam taktik intimidasi di balik pintu tertutup. Nah maksudnya ini malah mengintimidasi ya. Ini kenapa lu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, lu tiba-tiba ngancem gitu. Lu kenapa nggak menjelaskan dengan pelan-pelan aja? Kan gue juga konsultasinya dengan ramah gitu. Apapun teori mereka di sini rasanya seperti ada perampasan tanah versus regulator lainnya gitu. Jadi di sini pokoknya si Coinbase ini ngerasa ada yang aneh, apalagi si foundernya Brian Armstrong. Sementara itu banyak perusahaan kripto lainnya yang terus menawarkan fitur pinjaman, tapi entah kenapa si Coinbase ini doang yang nggak diizinin.
Ada yang aneh nih menurut gue di balik ini memang ada perpolitikan antar paus-paus ya. Itu kalau menurut gue. Dan juga yang ke-10, Gensler dalam sidang konfirmasinya, penting bagi SEC untuk memberikan panduan dan kejelasan. Terkadang kejelasan itu akan diacungi jempol, tapi meskipun diacungi jempol, penting untuk memberikannya. Dan di 11, jika Anda tidak mengirimkan notifikasi ini, cukup publikasikan posisi Anda secara tertulis dan terapkan secara merata di seluruh industri. Nah, jadi ya itu, ingin pokoknya kejelasan regulasinya seperti apa. Dan kalau bisa memang diterapkan ke semua industri, jangan pilih kasih dong. Oke, Coinbase nggak boleh, kalau yang lain boleh. Kan aneh ya, aneh banget. Kelihatan banget ini ada perpolitikannya. Dan yang ke-12, tampaknya tujuan SEC adalah melindungi investor dan menciptakan pasar yang adil. Jadi siapa yang mereka lindungi di sini dan di mana salahnya? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang ke-12 ini, pokoknya tujuan SEC ini adalah melindungi investor dan menciptakan pasar yang adil, iya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang, ini sebenarnya yang lu lindungin siapa sih? Lu bersikap adil ke siapa gitu? Orang-orang bakalan seneng kok kalau misalnya dia mendapatkan hasil dari produk-produk yang ditawarkan si Coinbase ini. Dan yang ke-13, justru kalau misalnya kita mematikan project ini, justru ini akan lebih mematikan konsumen dibandingin kita ngelindungin si konsumen. Dan dengan si SEC ini mencegah Coinbase untuk meluncurkan project yang sama ya, pinjaman tadi, ini justru menciptakan pasar yang gak adil gitu. Gak adil lah, maksudnya yang lain boleh kok, Coinbase nggak boleh. Ah, kayak gitu pendapatnya. Dan yang ke-14, pada bulan Mei tahun ini saya bisa pergi ke DC untuk bertemu dengan setiap regulator dan cabang pemerintahan yang saya bisa. Dan yang ke-15 nih teman-teman, the SEC adalah salah satu-satunya regulator yang menolak untuk bertemu dengan saya dan mengatakan kami tidak akan bertemu dengan perusahaan kripto manapun. Ini tepat setelah kami menjadi perusahaan kripto pertama yang go publik di Amerika Serikat. Aneh banget ini memang si SEC menurut gua ya. Ini pasti ada perpolitikan di baliknya. Dan 16, Gensler telah dikonfirmasi sebulan sebelum. Jadi saya mengabaikan karena SEC ini masih berada di bawahnya. Sekarang saya tidak begitu yakin. Wow, ini mulai makin memanas ya teman-teman pendapat-pendapatnya. Dan di nomor 17, kami selalu berusaha untuk menjadi aktor yang baik di ruang angkasa, bersandar pada peraturan yang masuk akal, bahkan ketika itu sulit atau mahal. Jadi pokoknya si Coinbase ini memang selalu mencoba taat hukum, walaupun ada harga yang harus dibayarkan, yaitu misalnya kesulitan atau ada biaya yang harus dikeluarkan, biaya lebihnya itu. Jadi Coinbase masih tetap nurut. Kami mencoba memikirkan produk apa yang kami inginkan untuk diri kami sendiri dan risiko apa yang kami ingin keluarkan kami ketahui sebelum kami meluncurkan si produk itu. Makanya kami akan terus mengikuti pendekatan ini. Jadi si Coinbase memang akhirnya berencana untuk dalami lebih lanjut. Nah, untuk 19, namun di sini ketika Coinbase akhirnya konsultasi dengan si SEC, berharap dia bisa diberitahu gitu resikonya seperti apa kalau meluncurkan itu, apakah akan berisiko kepada para investornya atau enggak, malah diancam, bukan dituntut ya, diancam akan dituntut. Aneh banget teman-teman di sini. Dan yang ke-20, jika kita nanti malah akhirnya berakhir di pengadilan, kita akhirnya bisa mendapatkan kejelasan peraturan yang SEC tolak untuk berikan. Tapi regulasi dan litigasinya harus menjadi pilihan terakhir bagi SEC, bukan pertama. Nah, ini di sini maksudnya, kalau misalnya memang ujung-ujungnya harus ke pengadilan ya, harusnya itu tuh jadi pilihan yang terakhir, bukan yang pertama gitu. Jangan tiba-tiba dituntut, aneh memang. Lu kan bisa ngomong baik-baik dulu, jangan tiba-tiba gue tuntut lo, kan nggak bisa gitu ya. Jangan gitu. Jelasin dulu kalau misalnya Coinbase gak nurut, baru tuntut, itu boleh. Itu aneh makanya. Dan yang terakhir, pintu kami tetap terbuka gitu. Semoga SEC mengambil langkah untuk menciptakan kejelasan yang layak untuk industri ini atau industri kripto tanpa merugikan konsumen dan perusahaan lainnya dalam prosesnya. Amerika benar-benar dapat menggunakan ini untuk bekerja sama dan mencari tahu ini sekarang. Jadi, sampai sekarang si Brian Armstrong ini memang masih membuka pintunya. Tolong dong SEC jelasin. Jadi si Coinbase ini masih berupaya untuk taat hukum ya teman-teman. Nah teman-teman, dari kasus yang kita bahas tadi, teman-teman udah melihat ya gelagat anehnya dari si SEC yang tiba-tiba mengancam si Coinbase. Padahal dia cuma minta izin. Padahal dia cuma, halo bro, gimana ini gue konsultasi dulu. Aneh menurut gue. Dan tiba-tiba ya, dan menurut gue ini bisa dikaitkan dengan market ya. Dan tiba-tiba teman-teman, setelah SEC mengancam si Coinbase, tiba-tiba langsung harganya diturunin teman-teman. Dan ini udah jelas bukan suatu tindakan seseorang ya. Ini pasti udah jelas tindakan cukong ya.
Yang perlu kita pantau di sini, apa hubungannya dengan konflik ini dengan kepentingan si paus sehingga dia menjual asetnya, teman-teman. Nah, menurut gue ini yang perlu kita pikirin, teman-teman. Apa sih yang dipikirin oleh si paus itu? Karena biasanya yang dipikirin oleh si paus atau cukong-cukong itu pasti beda sama apa yang kita pikirin ya. Jelas beda. Nah, kenapa project yang Coinbase tadi itu bisa mengganggu kepentingan atau stabilitas perpolitikan mereka? Hal itu adalah hal-hal harus dipertanyakan ya, teman-teman. Nah, lalu sekarang kalau kita lihat ini candle merahnya udah mulai kecil, lalu sekarang udah mulai muncul candle hijau. Nah, ini merupakan pertanda yang bagus ya, artinya market udah mulai sehat kembali, udah kepercayaan kepada Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya itu mulai meningkat, teman-teman. Nah, tapi dengan adanya berita SEC yang tadi, setelah gue mendalaminya, sebenarnya apa sih yang diinginkan aktor-aktor itu? Apa sih yang diinginkan paus-paus itu? Kenapa tiba-tiba mereka melakukan dump? Kenapa mereka panik? Langsung mereka jual semua Bitcoinnya gitu. Aneh gitu menurut gua. Nah, di sini menurut gua ada beberapa kemungkinan ya, teman-teman. Nah, kemungkinan yang pertama, mereka itu memang sengaja melakukan dump kemarin untuk membuat kita ketakutan. Kita mulai kehilangan kepercayaan kripto sehingga turun ya. Target mereka di sini adalah untuk membuat kita melakukan panic selling. Panic selling terus dan akhirnya makin lama makin turun ke bawah, teman-teman. Nah, tapi ternyata market crypto ini kepercayaannya masih luar biasa ya kepada cryptocurrency. Jadi hanya dalam 2 hari udah mulai hijau lagi dan juga mulai banyak yang melakukan buyback di sini, teman-teman. Merasa ini bahwa harganya harga diskon. Jadi kemungkinan pertama adalah wah, si paus ini ngerasa wah, gue gagal membuat ketakutan dan akhirnya dia akan melakukan buyback dan akhirnya harga kripto akan kembali melambung kembali seperti awal, teman-teman. Jadi tinggi lagi. Itu menurut gue kemungkinan yang pertama ya, teman-teman. Atau kemungkinan yang kedua nih, teman-teman. Atau semuanya ini adalah bagian dari plan mereka. Jadi sengaja membuat ketakutan di awal, panic selling, orang-orang masih percaya kripto dan melakukan pembelian lagi untuk menaikkan harganya sedikit nih, teman-teman. Jadi dia akan koreksi, naik dulu sedikit. Lalu di sini dia akan melakukan dump yang kedua gitu. Ini mungkin terjadi ya, teman-teman. Jadi bukannya naik lebih lanjut, bukannya nge-pump, tapi malah jatuh lagi lebih dalam lagi gitu. Sampai ke batas support di mana orang-orang udah mulai, gue udah kehilangan kepercayaan sama kripto. Kemungkinan besar ada di area ini ya. Yang orang-orang udah pada mulai panik itu biasanya di Fibonacci sini ya, di Fibonacci ini ya. Di Fibonacci 60% atau kurang lebih menurut gue di harga sekitar 38.000 sampai 41.000 ya. Ini kurang lebih menurut gue sih di 40.000 dolar. Nah, di situ orang-orang udah mulai pada panik dan melakukan panic selling. Biasanya orang-orang udah di deket-deket support ini, orang-orang udah pada mulai melakukan penjualan gitu, udah pada takut ya normalnya. Nah, mungkin aja di sini baru dia melakukan pump yang tinggi karena mereka tahu banyak orang yang udah mulai takut dilepas. Tapi banyak juga orang yang mengincar area ini, teman-teman, untuk melakukan pembelian. Sehingga dia akan meluncur ke atas. Jadi bakal banyak orang yang rugi, teman-teman, di sini. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang lepas, akhirnya rugi, dan juga harganya ternyata malah naik ke atas, teman-teman. Jadi menurut gue masih ada 2 kemungkinan. Atau memang kemungkinan yang terakhir itu mereka memang sudah ingin menjatuhkan kripto, gitu, teman-teman. Tapi menurut gue kemungkinan ketiga ini akan agak sulit ya, karena kan masih banyak ya investor kripto gitu yang kuat-kuat juga yang pengen harga kripto masih naik untuk kedepannya. Menurut gua kemungkinan untuk menjatuhkan harga kripto sampai ke bawah banget dan emang menghancurkan industri kripto itu menurut gua kemungkinannya paling kecil. Dan 2 kemungkinan yang paling besar adalah ini, teman-teman. Untuk sekarang dia bisa tiba-tiba pump ke atas naik gitu karena dia melihat market cukup kuat dan gagal untuk memanipulasi market. Atau dia memang ini masih dalam plannya dia untuk menjatuhkan harga cryptocurrency ke depannya dan menjatuhkan harga cryptocurrency lebih lanjut sampai ke titik psikologis kita udah nggak bisa nge-hold lagi, kita akhirnya jual semua dengan harga murah, kita beli di harga mahal, jual di harga murah, dan akhirnya kita malah rugi dan investornya yang untung. Nah, kalau teman-teman masuk tim yang mana? Apakah tim yang pertama? Apakah teman-teman yakin bahwa sebentar lagi kripto akan langsung pulih dan juga di pump? Atau opsi kedua, teman-teman, di mana cryptocurrency akan dump kembali
besok-besok dan juga akan melanjutkan penurunannya. Koreksinya masih akan berlanjut sampai di harga 40 ribuan, 44 ribu mungkin, atau 43 ribu. Atau teman-teman lebih condong ke opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah di mana market crypto mulai semakin lama semakin terus. Jadi ini bener-bener bearish trend ya, bukan koreksi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain tentang hal ini dan juga kemungkinan-kemungkinan lain, langsung tulis aja di kolom komentar teman-teman. Kita diskusi bareng, kita bahas bareng-bareng nanti ya. Nah, mungkin itu aja dari gua untuk hari ini. Semoga aja kita bisa mendapatkan insight yang lebih bagus untuk keesokan harinya ya. Kita akan lihat atau pantau harga market keesokan harinya. Nah, itu aja dari gua Henditan, dan gua pamit dulu. Trade with Isu, tetap cuan!